Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Alia Rizka. Di video kali ini aku mau membahas tentang kehamilan di trimester pertama, khususnya karena di trimester pertama ini rawan banget dengan yang namanya keguguran. Sebelum aku lanjut ke videonya, buat kalian yang baru ketemu sama channel ini, baru mampir ke channel YouTube aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku, serta share ke sosial media yang kalian punya, supaya channel YouTube aku semakin berkembang dan aku makin semangat bikin videonya dan bermanfaat buat kalian semua. Oke, kita langsung lanjut aja ke videonya. Ketika kalian mendapati bahwa kalian ternyata sekarang sedang hamil ya, berarti itu adalah kehamilan yang masih muda. Kalian harus cepat-cepat merubah pola hidup kalian. Nah, yang kalian harus ketahui bahwa di minggu-minggu pertama awal kehamilan ya, di trimester pertama ini itu adalah prosesnya penempelan janin ke dinding rahim. Dalam artian di trimester pertama ini si janinnya ini belum kuat menempel di dinding rahim ya. Makanya banyak banget dokter yang menyarankan ketika kita periksa ke dokter usia kehamilan kita baru beberapa minggu, dokter akan menyarankan untuk banyak istirahat, nggak boleh kerja terlalu berat, nggak boleh beraktivitas terlalu berat, kemudian tidak diperbolehkan untuk bepergian jauh dan tidak diperbolehkan untuk terlalu capek gitu ya. Tujuannya apa ibu-ibu? Tujuannya ya tadi itu, ketika si janin ini dalam proses menempel, kita membantu supaya si janin tetap kuat menempel, tetap kokoh menempel di rahim dan berkembang dengan baik. Karena nggak sedikit ya, kisaran 60-80% ini ibu hamil mengalami keguguran ini di trimester pertama. Saya banyak dapat DM, dapat komentar, dapat WhatsApp masuk di grup. Mereka cerita kalau keguguran itu saat trimester pertama. Salah satu yang paling sering terjadi itu karena kecapean ya, kelelahan. Mungkin banyak dari mereka yang masih bekerja, jadi mereka tidak menghiraukan, tidak memindahkan kehamilan, jadi mereka beraktivitas seperti biasa, ternyata itu yang menyebabkan guguran. Hal kayak gini pernah aku alami sendiri ya, aku pernah mengalami yang namanya hampir 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 keguguran, tapi untungnya aku cepet-cepet ke dokter, aku cepet-cepet datang ke dokter dan mendapatkan penanganan yang baik ya. Jadi nggak sampai, alhamdulillahnya nggak sampai keguguran, aku cepat tertangani, jadi bayinya selamat sampai aku melahirkan. Oke, selanjutnya hal-hal yang nggak boleh lagi nih dilakuin di trimester pertama. Sebenarnya ini gimana ya, aku bukannya melarang, cuma memang apa salahnya sih kita waspada gitu ya. Ini juga berdasarkan pengalaman aku juga nih, yaitu kurangin yang namanya hubungan badan dengan suami. Jadi saat di trimester pertama kalian periksa ke dokter kandungan, kalian usahakan buat tanya nih ke dokter, dok, letak plasentanya ada di mana gitu, waktu kalian lagi USG ya. Kemudian setelah dokter kasih tahu letak plasentanya ada di mana, kalian tanya, aman nggak buat hubungan badan dok gitu. Karena ada beberapa kasus yang memang ketika letak plasenta berada di bawah atau previa itu nggak aman buat hubungan badan ya. Biasanya sampai si plasentanya ini kayak normal kembali, nggak di bawah gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini sebenarnya aku ngambil dari beberapa pertanyaan yang banyak banget ditanyain. Mereka pada, aku hamil usia segini minggu di trimester pertama, rasanya kok gini ya, rasanya kok aku pengen muntah, aku mual terus, perut aku kram dan lain-lain. Wajar itu bu, wajar ya. Jadi yang namanya hamil ada kayak perubahan dalam tubuh kita, ada sesuatu di dalam tubuh kita, di rahim kita. Jadi ya itu mengakibatkan adanya adanya perubahan hormon juga ya. Pengen muntah, kemudian rasa mual, kemudian sering pusing, perut
kram, kemudian lemes, badan kayak meriang terus, itu wajar. Tapi terus ada yang tanya lagi, tapi kak, kok temen aku hamil, hamil muda sama kayak aku, dia nggak ngerasain apa-apa ya? Itu gimana? Apakah ada bedanya ke janin, ada masalahnya ke janin atau enggak? Gini, setiap orang tuh beda-beda ya, kekebalan tubuh, imunitas segala macam juga beda-beda. Jadi ketika hamil, nggak semua orang tuh yang ngalamin muntah, mual, lemas, pusing. Nggak ada yang sama sekali nggak ngerasin apa-apa. Bahkan sampai dia lagi hamil pun dia nggak tahu, Bu. Jadi jangan disamakan antara gue hamilnya kayak gini, lo hamilnya kayak gitu. Beda-beda, pokoknya kehamilan tiap masing-masing orang ini beda-beda. Kita nikmatin aja yang namanya kehamilan di trimester pertama, ntar beda lagi di trimester kedua, beda lagi di trimester ketiga, ntar rasanya tuh beda-beda, Bu. Ketika kalian hamil di trimester pertama mungkin mual, muntah ya segala macem, gak masuk makanan segala macem. Kalian masuk ke trimester kedua udah mulai bisa makan, udah mulai naik tuh berat badannya. Masuk lagi di trimester ketiga makin nambah tuh berat badan, makin semuanya dimakan. Nanti aku jelasin di video berikutnya, aku bakal bikin video kehamilan trimester kedua dan kehamilan trimester ketiga. Jadi makanya jangan lupa di subscribe, nyalakan tombol loncengnya biar setiap aku update video, aku upload video, kalian langsung dapat notifikasi dan langsung bisa nonton video aku. Nah itu aja tadi informasi yang bisa aku kasih ke kalian, share yang aku bisa share ke kalian. Kemudian aku punya pengalaman kehamilan di trimester pertama juga. Itu ada di cerita awal kehamilan, nanti aku kasih tahu di sini ya. Kalian bisa klik, bisa nonton. Aku juga merasakan hal yang sama kayak kalian, mungkin mual, muntah, gak doyan makan dan lain-lain. Kalian bisa nonton. Dan untuk terakhir, jangan lupa nonton video aku yang sebelum-sebelumnya, itu banyak banget informasi-informasi tentang kehamilan, promil, pokoknya seputar kehamilan, promil, bahkan tentang bayi itu ada ya. Kalian bisa cari di playlist di YouTube channel aku ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.